Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang terindah yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk menerimanya. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengulas muqaddimah dari risalah al-usul ats-tsalatsah, yang mana kita telah mengulas sedikit firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan semua manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka memiliki sifat atau memenuhi kriteria yang Allah sebutkan di ayat-ayat selanjutnya agar mereka bisa selamat, agar mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan insya Allah yang hadir di sini semua tidak ingin menjadi orang yang merugi, Bapak ya. Jamaah ada yang ingin jadi orang yang rugi? Insya Allah tidak. Ya. Dalam urusan dunia saja kita nggak mau rugi, apalagi kerugian yang tidak ada kerugian lagi setelahnya. Tidak ada kerugian yang lebih buruk, yaitu kerugian yang membawa kebinasaan di akhirat, waliya'udzubillah. Agar tidak merugi, seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman ini pondasi utamanya adalah ilmu. Oleh karenanya tidak mungkin orang beriman dengan iman yang benar tanpa didasari dengan ilmu. Dia tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik, antara kekufuran dan keimanan, antara perkara-perkara yang merupakan pokok agama dan hal-hal yang bisa membatalkan pokok agama tersebut. Maka perkara ilmu di dalam Islam itu sangat penting. Perkara yang sangat mendasar, ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, beliau
menuliskan satu bab, membuat bab khusus al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib seorang berilmu sebelum dia berucap, apalagi beramal. Dan dalam banyak riwayat dijelaskan keutamaan ilmu. Saking pentingnya ilmu, sampai-sampai Nabi SAW menegaskan setiap muslim wajib cari ilmu. Wajib cari ilmu atau cari duit, Pak? Kalau cari ilmu wajib, semuanya. Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nas-nas syar'i, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, kalau disebutkan jenis laki-laki tanpa ada keterangan khusus, berarti itu mencakup apa? Mencakup laki-laki dan perempuan. Seperti dalam redaksi hadis ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Redaksi yang sahih begitu. Karena muslim di sini mencakup muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, muslimah. Wajib setiap muslim untuk menuntut ilmu. Pertanyaannya sekarang, apa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Ilmu apa jamaah? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang dengan ilmu itu dia dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Kita yang hadir di sini semua wajib sholat enggak? Wajib sholat Bapak Ibu, jamaah? Wajib tidak ini? Wajib. Kalau muslim balik, ya kan? Semua udah balik kan insya Allah ya. Balik, berakal, wajib sholat. Kalau yang nggak sholat atau nggak mau sholat, ya boleh-boleh saja, berarti dia mungkin tidak berakal. Mungkin dia tidak berakal. Yang berakal sudah balik, muslim, wajib dia sholat. Ya kan? Kalau wajib sholat, maka ilmu tentang tata cara sholat kita harus belajar. Wajib. Wajibnya apa? Wajib itu ada dua jenis. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifai. Fardu ain itu setiap orang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak bisa gugur kecuali dia sudah melaksanakan sendiri. Kalau fardu kifai atau dikenal dengan fardu kifayah, wajib kifai, itu kalau sudah cukup sebagian kaum muslimin melakukan hal tersebut dan dianggap cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Salat atau belajar tentang salat wajib fardu ain karena masing-masing kita wajib salat. Tidak bisa diwakilkan. Keluarganya Pak A, dia suruh anaknya saja yang belajar salat, dia nggak usah. Semua wajib. Tauhid, kita wajib bertauhid, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Maka wajib belajar tentang ilmu tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi mereka orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah diantaranya Allah katakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman dengan darajat itu jamak, bentuk jamak. Sering diterjemahkan beberapa derajat. Kalau kita bilang beberapa itu sedikit atau banyak? Biasanya beberapa itu untuk yang bukan yang banyak, tapi Allah menggunakan bentuk plural darajat, artinya banyak, derajat-derajat yang banyak. Maka saudaraku rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ilmu ini betul-betul sangat penting. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan ilmu yang begitu banyak sekali motivasi untuk belajar. Kita setiap muslim, cita-cita utama kita adalah menjadi penghuni surganya Allah, meraih keridhaan Allah dan menjadi penghuni surganya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan huffatul jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sulit, yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Huffatil jannatu bil makarih. Sebaliknya wa huffatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu manusia. Diliputi dengan syahwat yang sepintas menyenangkan. Maka jalan ke surga itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita ada jalan pintas. Jalan pintas untuk kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah biasa kalau perjalanan jauh ada jalan pintas, senang tidak? Senang tidak? Senang. Pilih jalan pintas atau jalan yang jauh biar sesuai prosedur. Pilih mana? Jalan pintas. Sampai ada istilahnya jalan tikus. Biar juga jalan tikus, yang penting cepat katanya. Wah. Kalau ada jalan pintas, jalan yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Jangan sebaliknya. Kalau ada yang susah jangan dikasih mudah. Ini tidak selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena Islam mengajarkan yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Dalam urusan banyak hal. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Selagi bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka yang mudah dipermudah, ya. Selagi tidak melanggar aturan syariat. Apalagi justru ini didorong oleh Nabi SAW. Apa jalan mudah, jalan pintas untuk ke surga? Nabi SAW mengatakan, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan pengorbanannya dia tadi, dengan apa yang dia lakukan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan mudah untuk ke surga melalui apa? Melalui menuntut ilmu, melalui belajar. Makanya Nabi SAW bahkan mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Orang yang keluar meninggalkan rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, maka dia terhitung seperti orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya.
Antum ada yang dari Kilo, ada yang mungkin dari Aimas datang menuntut ilmu karena lihatnya karena Allah Subhanahu wa taala, hitungannya apa? Seperti orang yang fisabilillah sampai pulang nanti ke rumah. Ya. Oleh karenanya tidak heran ya, para ulama dahulu sangat-sangat memperhatikan dan tentang ilmu ini, keutamaan ilmu dan kedudukan ilmu. Bahkan tidak sedikit di antara ulama yang menulis risalah khusus tentang fadlul ilmi wa ahli, keutamaan atau keistimewaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Termasuk di dalamnya orang-orang yang belajar, yang mau menuntut ilmu agama. Karena memang ilmu ini pondasi, ilmu ini modal utama. Kalau tidak berilmu, tidak didasari dengan ilmu, orang akan berbicara masalah agama seenaknya, sesuai dengan perasaannya dia, sesuai dengan yang dia mau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebut, walaupun redaksinya mirip dengan sindiran, tapi ini penegasan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama tidak? Tidak sama. Tidak akan pernah sama. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pertanyaan di sini bukan untuk mencari kemungkinan adanya kesamaan, tetapi sebagai penegasan bahwasanya orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu tidak pernah sama. Ya. Dan orang yang berilmu, ya, mereka lah yang Allah jadikan sebagai rujukan di dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu ahlu ilmi, jika kalian tidak tahu. Ada orang yang dia bisa sampai tahapannya dia belajar, dia mengkaji, memahami, menghafal, ya kan? Tapi ada yang dia nggak punya kemampuan itu. Minimal dia tetap merujuk kepada orang yang berilmu. Bertanya tentang perkara agamanya dia. Kalau dia nggak tahu gimana cara sholat. Dahulu ada seorang pemuda yang ketika masuk masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, menghampiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW setelah menjawab salamnya pemuda tadi, Nabi mengatakan, ud fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang, kau sholat lagi. Sholatmu tadi belum dianggap. Kamu belum sholat. Karena sholatnya salah. Rukunnya tidak dipenuhi, tidak tumakninah. Karena apa? Enggak ada ilmunya. Kemudian sudah sampai 3 kali disuruh ulangi. Pemuda tadi bilang, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. La uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan benar ya Rasulullah. Saya tidak tahu cara sholat yang lebih baik dari ini. Tolong ajari saya. Ini dicontohkan oleh sahabat tadi yang dia tidak tahu ilmunya, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ya kalau kita tidak tahu, kita bertanya kepada ulama atau orang yang tahu, yang punya ilmu. Ya, bukan kita malas tahu. Atau jangan-jangan sekarang, Ustadz, kan sudah ada AI sekarang. Ya. AI itu bukan sumber mencari ilmu, tetapi sarana membantu kita proses lebih cepat, tapi harus punya dasar ilmu. Orang yang ingin membuat karya ilmiah, riset, dia boleh, atau menyiapkan materi supaya cepat.
seorang guru, seorang ustadz memanfaatkan itu boleh. Karena dia sudah tahu ilmunya, dia sudah punya filter. Ini benar atau salah. Karena kita masih sering dapati ya. AI, apa sih AI? Kecerdasan buatan ya. Buatan manusia. Tapi dia memang sangat membantu. Cuman bukan rujukan dalam mencari ilmu. Bahkan kita sering minta coba terjemahkan teks ini, terjemahannya masih salah. Walaupun secara umum dia bisa, bagus, tapi ada kalanya salah. Kalau kita nggak punya dasar ilmu, kita mau mengoreksi atau memvalidasi ini benar atau salah dari mana? Ya nggak bisa, kita ikut saja dikira semuanya benar. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa memvalidasi ini benar atau tidak. Dan ini termasuk salah satu ujian bagi kita. Kadang kita terlalu mudah mendapatkan informasi, kita anggap itu sudah cukup menggantikan thalabul ilmi. Ustadz mau kajian apa ini? Saya langsung masukkan, carikan ini, seakan-akan sudah cukup. Padahal banyak nilai-nilai yang tidak diberikan oleh AI, ya, apapun mereknya, ya. Dia tidak punya rasa, dia nggak bisa menganalisa dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang alim misalnya. Dia basisnya hanya mengumpulkan data, menyimpulkan sesuai dengan arahan yang diminta kepada dia, itu pun masih sering salah. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala pernah ditanya tentang istifta, bertanya tentang ilmu agama kepada AI. Beliau katakan kalau dijadikan sebagai sumber rujukan maka tidak boleh. Tapi kalau dia menukil, ya itu lain lagi. Menukil disampaikan ini sumbernya, dicek valid, maka kembalinya kepada yang berfatwa tadi. Adapun orang yang berilmu atau talibul ilmi, dia memanfaatkan teknologi tadi untuk membantu dia lebih mudah mengumpulkan data, mengumpulkan rujukan dan memvalidasi dengan keilmuan dia, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan itu? Talibul ilm. Talibul ilm atau yang lebih tinggi ahlul ilm, para ulama. Taib. Ilmu sebagai pondasi. Ilmu dipelajari untuk apa, Pak? Jamaah. Kita belajar punya ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi yang kedua, jadi belajar, punya ilmu bukan cukup sampai di situ saja. Al-ilmu bila amal, kata para ulama, kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon yang tidak berbuah, enggak menghasilkan buah. Bahkan kalau kita lihat kondisinya lebih besar dari itu, bukan sekedar seperti pohon yang enggak berbuah. Pohon mungkin enggak berbuah tapi masih bisa memberi manfaat. Apa? Pohonnya rindang, kita bisa berteduh di situ. Adapun ilmu yang tidak diamalkan bisa menjadi bumerang bagi siapa? Bagi orang yang memiliki ilmu tadi. Tergantung ilmunya, ilmu apa. Kalau ilmu wajib dia nggak lakukan berarti dia berdosa. Dia tahu tentang kewajiban sholat, tahu tentang apa, misalnya rukun dan wajib dalam sholat yang harus dilakukan, tapi dia nggak lakukan itu. Berdosa atau tidak? Berdosa. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Adapun kalau ilmunya sunnah, demikian pula. Kalau ditinggalkan, ya dia tidak berdosa, tetapi dia rugi, gak dapat pahala.
Makanya tujuan ilmu diamalkan. Bahkan para salaf dahulu mengajarkan kepada kita ilmu yang mereka pelajari itu diselaraskan dengan amalan dan tujuannya adalah untuk diamalkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Telah menyampaikan kepada saya, kepada kami, kata beliau, guru-guru kami yang dulu mengajarkan Al-Quran kepada kami. Abdurrahman Ibnu Mahdi ini, beliau seorang tabi'i. Gurunya siapa? Gurunya siapa, Pak, jamaah? Para sahabat. Beliau mengatakan guru-guru kami dulu, yaitu para sahabat, ketika mereka mengajarkan Al-Quran atau mereka menceritakan, menyampaikan kepada kami kalau mereka belajar Al-Quran, kanu idza qara'a ayatin, asyra ayatin minal Quran, lam yatajawwazhunna hatta alima ma fiha minal ilmi wal amal. Dahulu para sahabat kalau mereka membaca 10 ayat Al-Quran, tidak dilewat itu 10 ayat. Sampai mereka benar-benar memahami kandungan dari ayat tersebut, dipahami dengan benar, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Kita kadang ilmunya sudah banyak yang dipelajari, tetapi yang dipraktekannya, yang diamalkannya masih sangat jauh. Makanya di antara taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Karena memang tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Bukan sekedar jadi hiasan atau jadi bahan koleksi. Supaya kalau ditanya kita bisa jawab, ya, atau dijadikan untuk lomba cerdas cermat. Ya, kalau untuk anak-anak sebagai motivasi nggak apa-apa cerdas cermat, musabaqah apa, ya kan? Itu sebagai motivasi untuk mereka mau belajar ilmu agama. Sekarang yang banyak diberikan motivasi, banyak diberikan reward, hal-hal yang merusak generasi, merusak akhlak, merusak karakter mereka, akhirnya mereka termotivasi untuk jadi orang-orang yang rusak. Maka tidak mengapa dibuatkan kegiatan-kegiatan yang memotivasi anak-anak muda kita, remaja-remaja kaum muslimin, untuk mereka semangat belajar agama. Dengan dibarengi terus nasihat agar ketika belajar ilmu agama harus ikhlasnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk mencari dunia. Karena dunia itu akan ikut. Dunia Allah berikan kepada siapa saja, yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Tetapi taufik hidayah berupa ilmu dan taufik mengamalkan ilmu tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara doa setiap muslim yang dia akan selalu baca setiap hari, minimal dia baca doa ini dalam sehari 17 kali. Yaitu doa agar mereka tidak menjadi orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dalam surat apa? Surat apa, Pak? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau laknat.
Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, yaitu orang-orang Yahudi. Kata para ahli tafsir, umatnya Nabi Muhammad SAW yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ada tasyabbuh, ada kemiripan dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Sebaliknya, yang mereka hanya gemar beramal tanpa didasari dengan ilmu, tanpa mengutamakan ilmu, dia memiliki kemiripan dengan siapa? Dengan orang-orang Nasara waliya'udzubillah. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam thalabul ilmi, menambahkan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.